Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Evatunisa dengan NIM 2023-16-1065, kelas 2A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas materi Pancasila pertemuan ke-10 dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi memahami sistem politik demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut sistem politik demokrasi sejak era reformasi. Sistem ini memberikan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Mendalami konsep demokrasi di Indonesia penting untuk memahami dinamika politik di era reformasi. Yang kedua ada lembaga negara sesudah Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia memiliki beragam lembaga negara dengan tugas dan wewenang yang jelas. Ini memastikan adanya check and balance dalam sistem pemerintahan. Yang pertama ada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat dan DPR atau DPR, lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, lembaga perwakilan daerah yang bertugas mengajukan rancangan undang-undang dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya ada perubahan dan tugas lembaga negara. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Negara dan Pemerintah yang memiliki kekuasaan eksekutif tertinggi. Yang kedua, Mahkamah Agung, lembaga yudikatif tertinggi yang bertugas mengawasi dan mengontrol jalannya peradilan di Indonesia. Yang terakhir ada Komisi Yudisial, lembaga yang bertugas mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Materi yang ketiga ada analisis peraturan perundang-undang terkait demokrasi era reformasi. Setelah reformasi 1998, Indonesia telah mengalami banyak perubahan signifikan dalam sistem politik dan demokrasi. Berbagai produk hukum dan peraturan perundang-undang telah dibuka untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih baik. Namun, tidak semua peraturan tersebut sesuai dengan semangat keadilan dan toleransi yang menjadi pilar demokrasi. Contoh peraturan perundang-undang bertentangan dengan keadilan dan toleransi. Yang pertama, adanya Undang-Undang Perwakilan. UU Perkawinan yang membatasi perkawinan beda agama dan mendiskriminasi pasangan LGBT tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan toleransi. Yang kedua, ada peraturan daerah bernuansa agama. Beberapa perda di daerah yang memaksa aturan berbasis agama tertentu melanggar hak warga negara untuk memeluk agama dan keyakinan. Yang terakhir ada pembatasan kemerdekaan berekspresi. Aturan yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi seperti pelarangan demonstrasi bertentangan dengan hak asasi warga negara. Selanjutnya ada dampak peraturan perundang-undang terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan semangat keadilan dan toleransi telah berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat Indonesia. Aturan-aturan tersebut telah membatasi kebebasan warga negara dalam beragama, berekspresi, dan mengakses layanan dasar. Selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam menegakkan demokrasi yang adil dan toleran. Pertama, reformasi hukum dan peraturan. Pemerintah terus melakukan revisi dan pembaruan terhadap undang-undang dan peraturan yang tidak selaras dengan prinsip demokrasi yang adil dan toleran. Kedua, ada pengaturan lembaga negara. Pemerintah memperkuat lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menjaga check and balance. Ketiga, pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah gencar menggalangkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah untuk
menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, toleransi sejak dini. Yang keempat ada kampanye nasional. Pemerintah menjalankan kampanye nasional untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak sipil dan mendorong partisipasi politik yang aktif. Contoh peraturan perundang-undang bertentangan dengan keadilan dan toleransi. Undang-undang perkawinan, UU perkawinan yang mewajibkan beda agama, dan peraturan daerah bernuansa agama, pembatasan kemerdekaan berekspresi, dan yang keempat ada pelanggaran aliran kepercayaan. Adanya aturan yang melarang aliran kepercayaan lokal di beberapa daerah. Tantangan dan kendala dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Budaya paternalisme atau masih kuatnya budaya paternalisme di masyarakat Indonesia menjadi tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif. Kebiasaan mengandalkan bapak atau pemimpin untuk memutuskan segala sesuatu menghambat pemberdayaan warga negaranya. Kedua, konflik kepentingan. Benturan kepentingan antara elit politik, pengusaha, dan kelompok-kelompok tertentu sering menghalangi implementasi kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan publik. Yang ketiga ada tingkat pendidikan. Disparitas tingkat pendidikan dan literasi politik di beberapa daerah menjadi kendala bagi partisipasi warga yang kritis dan cerdas dan memproses demokrasi. Yang terakhir, polarisasi sosial. Meningkatnya polarisasi sosial baik berdasarkan isu agama, suku, atau ideologi politik menghambat terciptanya dialog dan kompromi yang diperlukan dalam demokrasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Di sini ada diagram piramida yang berisikan pertama, komitmen reformasi hukum yang adil dan inklusif. Yang kedua ada penguatan lembaga demokrasi, independensi dan akuntabilitas lembaga negara. Yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan, menerapkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Yang keempat, partisipasi masyarakat dan serta warga dalam proses politik. Harmoni sosial, memupuk toleransi di tengah keragaman. Untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan toleran di Indonesia diperlukan komitmen kuat pemerintah dalam melakukan reformasi hukum dan pengaturan lembaga-lembaga demokrasi. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya-upaya harus ditunjukkan untuk memupuk harmoni sosial di tengah keragaman di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.